Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman Tuhan, supaya laku hidup kami seturut kehendak-Mu, sesuai kebenaran-kebenaran-Mu, dan menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan. Pada pagi hari ini, Yehezkiel pasal 15, ayat 1 sampai yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku.
Hai anak manusia, apakah kelebihan kayu anggur dari semua kayu yang buahnya seperti anggur yang tumbuh di antara kayu-kayu di hutan? Apakah orang mengambil kayunya untuk membuat sesuatu daripadanya? Ataukah membuat gantungan daripadanya untuk menggantung segala macam perkakas padanya? Sungguh kayu itu dilemparkan ke dalam api untuk dibakar. Kedua ujungnya habis dimakan api dan tengah-tengahnya sedang menyala. Bergunakah lagi itu untuk membuat sesuatu? Lihat, sedangkan waktu ia masih utuh, tidak dipakai untuk sesuatu, apalagi sesudah dimakan api dan terbakar. Apakah masih dapat lagi dipakai untuk sesuatu? Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Seperti kayu anggur di antara kayu-kayu di hutan, yang kulemparkan ke dalam api untuk dibakar, begitulah aku lakukan terhadap penduduk Yerusalem. Aku sendiri akan menentang mereka, walaupun mereka luput dari api, tetapi api akan memakan mereka. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku menentang mereka. Dan aku menjadikan negeri itu sunyi sepi, oleh karena mereka berubah setia. Demikianlah firman Tuhan Allah. Sampai di sini pembacaan kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan. Renungan firman Tuhan pagi hari ini berbicara bagaimana Tuhan menjadikan pohon anggur sebagai metafora umat Israel. Sejatinya pohon anggur mempunyai fungsi, yaitu untuk berbuah, dinikmati buahnya. Jika tidak berbuah, maka pohon tersebut sudah tidak ada gunanya lagi. Apalagi bila pohon itu telah dibakar, telah terbakar. Tuhan menggambarkan betapa tidak bergunanya pohon anggur yang tidak berbuah, karena tidak ada seorang pun yang mengambil kayunya untuk membuat sesuatu. Tidak ada istimewanya dibanding kayu-kayu lain. Apalagi bila sudah terbakar, tidak ada gunanya. Bahkan selagi masih hidup pun, kalau tidak berbuah, tidak ada gunanya. Buah yang dimaksud, yang diharap dari umat Allah adalah keadilan dan kebenaran. Seperti dituliskan di Yesaya 5 ayat 7. Dikatakan, sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel dan orang Yehuda. Ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Dalam ayat ini digambarkan bahwa Israel justru menghasilkan buah yang lain daripada buah yang diharapkan oleh Tuhan. Tuhan mengharapkan buah keadilan, tetapi Israel malah menghasilkan kelaliman. Tuhan mengharapkan kebenaran, tetapi Israel menghasilkan keonaran. Tanpa menghasilkan kebenaran dan keadilan, buah yang diharapkan umat Allah sama seperti pohon anggur yang tidak berbuah, tidak ada gunanya sama sekali selain dibuang dan dibakar. Dalam Yohanes 15 ayat 1-8, Tuhan Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar, dan kamulah ranting-rantingnya. Setiap orang yang mau berbuah harus menempel pada pokok anggur yang benar, yakni Yesus Kristus. Yesus adalah firman yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kita. Israel tidak menghasilkan buah yang diharapkan karena mereka tidak menempel pada firman. Mereka berjalan menurut kebenarannya sendiri. Maka buah yang dihasilkan kelaliman dan keonaran. Tetapi bila kita menempel pada pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus dan firman-Nya, maka buah-buah Roh Kudus itu akan muncul. Sebagaimana Rasul Paulus mengajarkan dalam Galatia 5 ayat 22-23, buah kebenaran dan keadilan yang diharapkan Tuhan itu memanifestasi dalam 9
karakter buah Roh Kudus, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itulah buah yang akan kita hasilkan sebagai ranting yang mau melekat pada pokok anggur yang benar, yaitu pada Yesus melalui firman dan Roh Kudus yang bekerja dalam kita. Agar dapat berbuah, mari kita erat berrelasi dengan Tuhan, karena Dialah sumber pertumbuhan rohani kita. Hidupi firman dalam pimpinan Roh Kudus, maka Roh Kudus berkarya menumbuhkan buah Roh Kudus dalam setiap kita, sehingga hidup kita berfungsi sebagaimana Tuhan harapkan. Kita telah ditebus dari pokok anggur yang lama, ditempel pada pokok anggur yang baru, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, yang memampukan kita berbuah lebat dan manis memuliakan Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Makin erat melekat pada Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu. Pagi hari ini Engkau merahmati kami. Pertama-tama dengan firman-Mu yang menghidupkan, menyegarkan, menguatkan, membuat kami berbuah, menemukan fungsi kami di dalam Tuhan saat kami menempel erat dengan Tuhan Yesus melalui firman dan Roh-Nya. Terima kasih Engkau telah mengambil kami dari ranting-ranting yang seharusnya dicampakkan ke dalam api, tapi Engkau cangkokkan pada diri-Mu, Tuhan Yesus kami, Juru Selamat kami, dan memberi pertumbuhan baru dalam nilai-nilai baru sebagai anggur baru bersama Tuhan Yesus. Kami mau bertumbuh, berbuah, dan buah kami lebat dan manis. Jadi berkat bagi sesama dan jadi kemuliaan bagi Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Sertai umat-Mu sepanjang hari ini, apa yang dibuatnya menjadi berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan. Persiapan-persiapan ibadah untuk esok pagi Tuhan melawat. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan dan melayani perjamuan kudus. Suci kuduskan, layakkan Tuhan. Umat Tuhan datang dalam kerinduan, bersekutu dengan firman-Mu dan menerima perjamuan kudus. Karya Tuhan di dalam kami. Oleh penebusan-Mu kami menjadi ciptaan baru yang hidup bagi kemuliaan nama-Mu. Demikian doa pagi hari ini kami menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian Bapak Ibu doa pagi kita. Selamat pagi. Sampai ketemu besok dalam ibadah raya. Persiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus. Tuhan memberkati. Shalom.